Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa az-zamana bi syahri Ramadan. Faja'alahu madrasatan lis-shaimin wa maghfiratan lil mudhnibin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali di udara dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema healing terbaik adalah sujud, bukan scrolling yang terus berlanjut. Di saat hati kita lelah, pikiran kita penat, dan hidup terasa berat, mungkin banyak di antara kita memilih scrolling dari satu video ke video yang lain, dari satu konten ke konten yang lain, dalam rangka refreshing, mencari hiburan, mencari ketenangan hati. Tapi apakah kita bisa mendapatkan ketenangan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Hanya dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, ketenangan hati, ketenangan jiwa bisa diraih. Ala bizikrillah, hanya dengan zikir kepada Allah. Itu bahasa Al-Quran, tidak dengan yang lainnya. Oleh karena itu disebutkan, az-zikru lil qalbi kal ma'i lis samak, fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'. Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Bagaimana ikan bisa hidup ketika terpisah dari air? Bagaimana hati bisa hidup dan mendapatkan ketenangan yang lahir dan batin apabila jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk healing, untuk refreshing, mencari ketenangan hati adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir itu bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah, sang pemilik kebahagiaan sejati. Apalagi zikir itu kita sampaikan saat berada dalam posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang hamba ketika dalam posisi sujud, maka saat itulah seorang hamba itu paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajidun, fa aktsirud du'a." Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah saat dia bersujud, maka perbanyaklah doa di saat sujud tersebut. Ini Rasulullah SAW memberikan satu motivasi untuk kita, seorang hamba yang organ tubuh yang paling mulia di antara anggota badannya adalah kepala, yang posisinya di atas, dengan rela direndahkan, disujudkan, mencium tanah karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi sujud itulah posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya. Saat itulah perbanyaklah doa, sampaikan kesedihan hati, ungkapkan semua apa yang diinginkan oleh hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saat mengungkapkan tidak boleh terucap dengan lisan, karena kalau ada bahasa yang di luar bahasa sholat yang terucap di lisan, maka sholatnya akan batal. Maka silahkan sampaikan doa itu dengan bahasa batin atau bahasa qalbu. Ungkapkan semua keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang dapat memberikan solusi. Maka healing terbaik, refreshing terbaik adalah bersujud, bukan scrolling yang terus berlanjut. Bahkan Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang ahli tasawuf, beliau mengatakan, tafaqqadu al-halawah fis salati wal qur'ani wal zikri. Carilah kenikmatan iman, carilah kenikmatan hati, manisnya hati, hanya engkau akan temui ketika engkau melaksanakan sholat, ketika engkau membaca Al-Quran, dan ketika engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh di dalam sujud ini ada satu rahasia yang luar biasa, sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah
Fis sujudi sirrun ajib. Di dalam sujud ada sebuah rahasia yang luar biasa. Min inkisaril qalbi baina yadayillah. Yaitu inkisarul qalbi, pecahnya hati, rendahnya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momen sujud adalah momen yang istimewa untuk menyampaikan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat engkau memilih sujud sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai kepenatan dunia dan berbagai permasalahan yang mengimpit hidup kita, maka itu adalah solusi yang terbaik. Dan insya Allah, Allah senantiasa memberikan kelonggaran kepada kita, menenteramkan hati kita, menyenangkan hati kita, dan membuat hidup kita lebih baik dan lebih tenang. Bahkan Rasulullah SAW memberikan teladan, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Ketika beliau punya urusan-urusan yang menyita pikiran dan hatinya, maka fazi'a ila shalah, beliau sesegera mungkin menunaikan ibadah shalah. Karena solusi dari Allah, ketenangan hati, kebahagiaan lahir dan batin akan kita temukan saat kita bersujud dan benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.